Cek, cek, cek. Cek. Tidak ada yang magnet ke nih. Itulah dicabut. Tidak magnet tuh. Ada. Oh, ada. Rekam ya. Nah ya kita mulai ya seadanya ya. Karena berhubung hari hujan, kawan-kawan sebenarnya banyak yang mau datang. Tapi karena hujan di mana-mana, tapi alhamdulillah ini berkah buat kita semua. Ya. Adil kata. Ini pertemuan kelima ya sebenarnya. Udah berapa lama vakum? Setahun vakum Pekan Filsafat. Dan vakumnya pun karena Maulana. Dan alhamdulillah sekarang Maulana lagi jualan sayur. Mungkin nanti bisa ngobrol sama Diki untuk masuk sayur di sana. Ini kawan kita dari ini media gagasangalbar.com ya. .com udah ID nih, .com ya. .com. Ini media yang dibuat sama kawan-kawan mahasiswa juga. Dan udah familiar. Kemarin juga ngadakan pelatihan penulisan jurnalisme, pelatihan jurnalisme di sini 7 kali pertemuan. Di mana bang? Di sini. Oh mantap. Sayangnya hari ini hujan tadi ya, balik lagi. Kawan-kawan sebenarnya banyak yang mau datang. Salah satunya dari klub buku apa sih itu si Fajar tuh ya, Pablos. Kawan-kawan gagas San Kalbar juga aktif juga, dia nih di apa rumah diskusi ya, rumah diskusi. Ini pertemuan yang udah lama vakum kita aktifkan lagi ya, ibaratnya serius itu agak-agak berat sedikit kan, bulan September bulan PKI kita bahas politik. Cuman kacamata yang gitu ubah, perspektifnya yang kita gunakan perspektif yang islami banget lah. Enggak islami. Oh, enggak. Enggak ada ayat dan enggak ada hadis. Ini mungkin abang belum kenal, ini namanya narsum kita Hasani Mubarok. Beliau juga ngajar di apa IAIN, lulusan filsafat, tafsir Quran. Sebenarnya tadi itu ada juga Pak Arif. Pak Arif itu filsafat barat, Hasani filsafat timur. Nah rencananya kita mau buat sama Diki nih, filsafat Borneo lah. Ah keren. Borneo Nanti kita barat. bangun konsepnya. Nanti konsepnya kita minta kurikulum lah nanti ya. Kita susun, siapa tahu bisa tembus ke APBN. Karena filsafat Nusantara kan udah ada. Filsafat Borneo barat belum ada. Pernah dengar mau filsafat Nusantara? Baru. Nah, sebenarnya itu bukan hal yang baru, udah lama tuh mau. Cuman kurang familiar. Nah, bahasan kali ini sesuai tema lah ya. Sesuai tema tentang politik, kita nengok fenomena politik. Peristiwa politik sekarang memang luar biasa. Kita mencoba untuk mengcapture itu dengan sudut pandang filsafat Ibnu Sina. Silakan Pak Kiai kita Hasani Mubarok Al-Mukarrom, gak bahasa Arab dulu. Apa sih? Silakan Hasani kasih pengantar ke kita nih, mudah-mudahan tercerahkan lah kita, dan kita mampu untuk mencerna itu dengan keterbatasan pengetahuan yang sempit, ya kan, apalagi tentang Islam, apalagi kita kuliahnya di Pontianak. Ya Allah ya Robbi. Sumber-sumber ilmu pengetahuan tuh kayak kecil gitu loh di Pontianak. Ditambah lagi kebiasaan-kebiasaan kita yang kurang banyak diskusi tentang buku, boro-boro kuliah untuk baca buku, punya buku pun dipaksa beli sama dosen. Apalagi dengan sukarela untuk beli buku, ya kan? Udah disuruh dipaksa ke mall sama dosen beli buku. Tadi yang jualan buku. Memang jarang. Biasanya mall kalau ada dosen jual buku gitu, buku dia kurang pasarannya mall.
Oh ya, buku-buku berapa ini dah mau nanya dulu. Buku yang diterjemahkan 11 ya? Jelas. Diva semua. Diva sama Irtiswa. Oh, itu sama-sama Diva lah. Ya, sama-sama grup Diva. Terjemahan Beda segmen. nah, terjemahan Hasani ini semuanya bisa beli buku dia ini bisa dibeli di Gramedia. Silakan kamu beli. Silakan Hasani. Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Wa ala alihi washabihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah. Teman-teman yang berbahagia, pada kesempatan yang gerimis ini rencananya emang banyak yang datang Bang, alhamdulillah. Saya pun sempat nge-share ke beberapa grup dan mereka tertarik tuh. Tapi karena mungkin ketertarikannya bukan pada lusinanya, tapi karena sekarang mereka sedang banyak ditipu oleh para politisi. Nah, iya betul. Jadi ketika dengar kata politik ya langsung saja mereka pengen ikut gitu. Tapi berhubung hujan, ya sudah kita lanjutkan apa adanya. Sebenarnya terkait karya Ibnu Sina yang berbicara tentang politik, ini emang beliau itu menulis kurang lebih 70 lebih karya ya, plus dengan risalah-risalah ya. Sudah ada 6 buku yang sudah saya terbitkan dan sudah saya terjemah dan anotasikan ke dalam bahasa Indonesia. Salah satunya risalah kecil tentang politik ini. Politik itu bahasa Arabnya siyasah ya. Siyasah itu artinya pengaturan, manajemen kalau sekarang. Jadi sebenarnya tujuan tertinggi politik ya memang manajemen, memanage suatu kawasan terkecil rumah tangga. Bahkan nanti kalau dalam sudut pandang filsafat, kawasan terkecil dari dalam diri manusia adalah jiwa dan badannya gitu. Itu juga perlu untuk didekati secara politis. Karena emang politik itu ya sejauh, makanya ada pepatah kuno kan dari Yunani itu, bahwa kemanapun kita pergi kita tidak akan pernah lepas dari polis. Polis itu kota ya di Athena, negara kota yang waktu itu dipahami oleh orang-orang Yunani kuno. Karena dimanapun kita berada, kita pasti berada dalam satu sistem, berada dalam satu keteraturan, mengharuskan kita untuk melakukan tindakan-tindakan politis pada saat itu. Makanya manusia itu dikenal sebagai zoon politikon, atau ya manusia, binatang yang berpolitik salah satunya kan. Jadi mereka adalah binatang atau hewan yang pandai berpolitik, pandai mencari strategi, pandai memanajemen. Nah, bertolak dari itu, setidaknya ada satu hal yang bisa kita refleksikan, bahwa pemahaman orang-orang zaman dahulu tentang politik itu adalah pemahaman yang paling pure kan ya. Yang paling pure itu maksudnya sebelum makna politik itu mengalami perkembangan yang sangat luas sampai sekarang itu menjadi semacam, kalau sekarang kan politik kalau kita maknai ada sehimpun strategi untuk mencapai kekuasaan. Itu perspektif Machiavelli. Jadi kalau kata Machiavelli, politik itu adalah teknik-teknik tertentu yang harus dimiliki oleh seorang untuk bisa mendominasi suatu kawasan dan bisa mencapai satu kekuasaan. Nah, itu politik di sejak Machiavelli sudah diktumnya begitu. Makanya kalau kita lihat setelah era Machiavelli belum ada upaya para ilmuwan untuk mendefinisikan ulang kembali politik itu daripada sekadar kontestasi merebut kekuasaan. Makanya kalau disebut dengan tahun politik, kalau di negara kita ya ada tahun pilpres, tahun pilkada, ya gitu tuh. Milu lah intinya. Itu tahun-tahun politik, momen-momen politik juga gitu. Ya, padahal justru di beberapa hari terakhir ini itu sebenarnya momentum politik kan sedang terjadi. Terjadi pergolakan di tengah masyarakat yang menuntut
reformasi macam-macam. Itu justru adalah momen-momen politik yang memang dikehendaki oleh makna-makna politik zaman dahulu demikian. Karena yang politik itu meniscayakan adanya keseimbangan gitu kan. Jadi politik itu teknik membangun keseimbangan, kira-kira demikian. Kalau kita lihat alam berpikirnya orang-orang Yunani awal, ya. Sebenarnya Ibnu Sina ini beliau tidak sama sekali tidak mewakili pemikiran politik Islam, ya. Karena memang beliau filsuf ya. Dan karya-karya Ibnu Sina itu sedikit sekali yang mengutip Quran hadis. Jadi walaupun beliau dikenal sebagai ilmuwan muslim, tapi sebenarnya ilmuwan saja beliau itu. Lebih tepatnya ilmuwan saja. Karena kalau disebut ilmuwan muslim, beliau tidak sekental Al-Ghazali misalnya. Yang memang dia ketika membangun filsafat, membangunnya dari fondasi agama. Atau Ibnu Rushd, yang memang membangun dari fondasi agama. Ibnu Sina ini memang pure filsuf. Ibnu Sina, Al-Farabi, Ibnu Bajjah, Ibnu Tufail, orang-orang itu adalah filsuf yang pure membangun filsafatnya untuk filsafat. Karena kalau setelah era itu nanti filsafat untuk agama atau agama yang menyangga filsafat. Jadi ada beberapa hal yang sangat prinsipil di situ. Karena itu sebenarnya pemikiran Ibnu Sina ini adalah apa yang beliau sarikan dari gagasan-gagasan besar Plato dan Sokrates tentang politik. Nah, gitu ya. Jadi Plato dan Sokrates itu berbicara politik. Mereka punya buku politik. Kalau Plato itu terkenal dengan The Republic-nya. Beliau menulis buku namanya The Republic. Itu buku politik tertua ya, tentang republik. Itu bukunya Plato. Kalau Aristoteles muridnya, dia menulis buku, di dalamnya ada satu subbab tentang politik namanya Nikomachian Etik. Karena politik bagi Aristoteles itu tidak bisa dipisah dengan etika. Jadi makanya gabung dengan Nikomachian Etik. Nah, Ibnu Sina mencoba meramu dari situ tanpa mencoba untuk berbicara konteks politik di masanya. Karena sebenarnya kalau kita lihat konteks politik di masa Ibnu Sina juga sedang tidak baik-baik saja, tapi tidak ke situ fokus Ibnu Sina. Nah, yang menarik adalah kalau kita baca di bagian-bagian awal, bagian yang paling awal bahkan dari dari politik Ibnu Sina ini, beliau mula-mula membahas tentang di mana sih titik mula-mula manusia itu menjadi zoon politikon atau manusia yang berpolitik. Itu satu hal, yakni adanya keberagaman manusia. Jadi itu kata Ibnu Sina, keberagaman dalam banyak aspek ya, bukan hanya dalam suku dan berbangsa, dalam kawasan, dalam budaya dan lain-lain, tapi juga perbedaan dalam sifat-sifat mendasar. Misalnya perbedaan laki-laki dan perempuan, perbedaan kapasitas intelektual, perbedaan kekuatan tubuh, ya, itu menimbulkan keberagaman. Nah, keberagaman ini kemudian menjadi problem ketika manusia mulai hidup secara koeksisten atau hidup berdampingan, secara koeksisten dengan makhluk lain. Mereka hidup dengan sesama manusia yang tidak benar-benar sama dengan mereka. Dari situlah kemudian penting untuk melakukan yang namanya sus. Bahasa Arabnya susun. Sus itu artinya pola penyeimbangan, makna dasarnya. Itu keseimbangan dua kutub artinya. Makanya ada istilah misalnya apa itu? Sawastul ba'iro. Dalam bahasa Arab itu artinya saya membuat onta ini seimbang. Pada dasarnya itu. Jadi saya mencoba untuk, jadi orang Arab ketika misalnya dia mau membuat gerak onta itu seimbang, itu mereka mengungkapkan dengan kata-kata sawastul ba'ir. Artinya saya sedang mencoba menyeimbangkan unta. Dari kata sawas itu timbullah akar kata sias, siasah.
ke dalam bahasa Indonesia menjadi siasat. Ke dalam bahasa Indonesia menjadi siasat. Jadi siasat itu dia berasal dari bahasa Arab itu tadi. Ya, dari sawastul ba'iro, kemudian turun akar kata susun, kemudian siasun menjadi siasatun, menjadi siasat dalam bahasa Indonesia. Dan memang siasat itu kan teknik, Strategi ya. strategi untuk membangun suatu hal yang nampak tidak sinkron gitu kan. Kita siasati deh. Kalau bahasa sehari-hari kita diakali, nah, ya kan? Kita akali gimana caranya. Nah, pada dasarnya politik itu dari situ. Jadi selama kita masih terus melakukan akal-akalan atas suatu hal gitu, dalam tanda kutip ya, alias mencari strategi agar demi terbangunnya keseimbangan, itu berarti kita tidak lepas dari sikap-sikap politis. Jadi begitu pula kata Ibnu Sina, jadi politik itu adalah keniscayaan. Seorang tidak akan bisa lepas dari itu selama dia menghasrati adanya keseimbangan antara atas, antara bawah, dan lain-lain. Ya. Nah, ini yang disebut dengan politik oleh Ibnu Sina. Dia berakar dari status ontologisnya adalah adanya keberagaman di tengah-tengah manusia. Jadi keberagaman meniscayakan strategi. Strategi itulah yang disebut dengan politik untuk melakukan kompromisasi. Makanya bisa kita tarik tuh. Kenapa kemudian misalnya di era Machiavelli, politik itu tereduksi menjadi semacam strategi untuk memperoleh kekuasaan. Karena dia nanti ada upaya pengkondisian. Jadi kondisikan gitu kan, aman. Sehingga dia bisa melompat untuk memperoleh kekuasaan itu. Karena memang di situ mengandung strategi, bahkan meniscayakan intrik gitu ya, di dalam politik itu sendiri untuk menjamin suatu keberlangsungan suatu ini, misalnya satu ekosistem. Rimba Raya itu, kehidupan di Rimba Raya meniscayakan adanya rantai makanan utama, kemudian predator kedua, ketiga, dan seterusnya sampai ke yang paling kecil. Jadi mereka berada dalam satu rantai makanan. Karena kalau udah satu mata rantai makanan hilang, keseimbangan hilang. Karena memang dia artinya ya politik itu sesuatu yang fitrah dalam diri manusia ketika dia menghasrati suatu keseimbangan, keinginan untuk survive, ya hidup dengan baik dan berdampingan gitu saja. Itu inti persoalan politik dalam Ibnu Sina di bagian-bagian awal. Kemudian di bagian selanjutnya nanti Ibnu Sina itu dia berbicara politik dalam konteks pengaturan yang mikropolitik istilahnya lah. Itu manajemen personal. Nah, jadi diri kita ini juga tidak akan bisa dilepaskan dari politik. Artinya kita tidak akan bisa menjadi orang yang bisa mengatur sesuatu di luar kita selama kita tidak bisa mengatur hal-hal yang ada dalam diri. Nah, maka dari itu dimulailah manajemen Ibnu Sina ini dengan mula-mula membincang manajemen personal. Nah, di sini baru ada nuansa keagamaan dari risalah politik Ibnu Sina itu ya. Ketika dia misalnya mengatakan bahwa ya misalnya tentang kenapa setiap orang itu wajib melakukan bahasa spiritualnya itu tasbiyatun nufus atau penyucian jiwa dari hal-hal buruk macam-macam. Ya karena memang realitas di luar itu akan buruk kalau jiwa kita buruk. Jadi realitas di luar itu akan buruk kalau citra dalam diri kita buruk. Kira-kira begitulah simpelnya. Sehingga ini saya ngambil satu sampel saja. Sebenarnya kalau baca dari bukunya itu jauh lebih banyak nanti ya. Tapi salah satunya itu kenapa pentingnya manajemen personal. Karena dunia itu adalah representasi dari lingkungan sekitar kita, itu adalah representasi dari jiwa kita sebenarnya. Representasi dari jiwa kita. Artinya kalau kita berada di lingkungan yang buruk, jangan-jangan karena memang jiwa kita buruk. Nah gitu tuh. Makanya ada ini kan, ada apa ya? Saya pernah baca buku seorang psikolog ya, psikolog modern ini sebenarnya orang barat. Saya lupa namanya, dia mengatakan bahwa kita seringkali misalnya ya saya ambil contoh saja, itu kutipannya juga saya udah lupa ingat, tapi hasil refleksinya gini. Jadi misalnya kita hidup di Kalimantan Barat, literasi minim,
Kemudian kita merasa sibuk dengan itu dan berusaha untuk ngajak orang lain agar ayo dong giat berliterasi, belajar nulis, belajar baca buku. Kemudian setelah pulang dia tiba-tiba terpikir, kenapa ya orang tidak senang baca buku? Kemudian dia mulai merisaukan orang dalam pikirannya, padahal sebenarnya kegersangannya dalam dirinya. Gitu. Loh, kenapa dirimu merasa penting agar orang lain itu baca buku? Sedangkan dirimu jangan-jangan tidak semania itu terhadap buku. Atau sebenarnya dirimu tidak benar-benar mencintai buku, dirimu hanya mencintai produk yang diberikan oleh buku misalnya. Kamu pengen di branding sebagai orang yang cinta buku, atau kamu pengen sekadar vokal dalam satu forum sehingga kamu banyak baca buku, tidak benar-benar tulus kepada buku itu. Itu sehingga membuat kita itu kepikirannya ke orang lain. Orang lain kok tidak senang buku, wah kita ini darurat membaca gitu ya kira-kira ya. Benar-benar sudah minim literasi, hancur literasi kita. Ketika kita berprasangka buruk demikian, itu pasti ada sesuatu ya, something wrong gitu, di dalam diri kita. Ya. Jangan-jangan tujuan kita membaca buku itu hanya untuk sekadar memberikan orang lain, memberikan pengaruh atas orang lain. Misalnya, makanya saya agak aneh, tapi ini beberapa orang nulis ya. Saya agak aneh biasanya kalau ngelihat buku, isinya adalah tips-tips menjadi penulis apa misalnya ya. Sorry saja, itu baik dan ada pasarnya. Kemarin beberapa waktu lalu saya ngelihat misalnya ada orang ngepost buku tips-tips menulis opini. Maksud saya itu apa ya? Kenapa sih enggak buat aja opini gitu maksudnya? Agar orang lain itu enggak terdikte dengan gayamu gitu. Apakah engkau sedemikian yakin bahwa caramu itu yang terbaik? Jangan-jangan kamu, atau hanya kamu sekadar ingin cari satu tulisan yang bisa dibuat buku untuk kamu jajakan? Ya intinya begitu tuh. Pada intinya, ya udah kamu coba bikin aja opini gitu. Bikin aja opini, kemudian dibukukan secara tidak langsung tuh tips-tips menulis opini itu. Makanya buku yang pernah kita terbitkan di sini itu Bang, yang dengan Pak Tijani itu pernah ada mahasiswa nanya, gimana Pak caranya bisa nulis buku, bisa bikin buku begini? Kalau cara bikin buku, tanya sama Bang Pai, saya punya nomornya gitu. Cara bikin buku. Tapi kalau cara nulis, saya tidak punya cara. Tapi kalau kamu punya laptop, nulis saja. Nah itu caranya. Kemudian saya pinjamkan buku itu. Saya pinjamkan, ini kamu baca buku ini nanti. Di dalamnya saya tidak mengajarkan cara nulis buku. Tapi kamu bisa lihat gimana teori itu dipraktekkan di situ. Dan saya tidak pernah belajar kok tips-tipsnya nulis buku itu gimana. Karena kita belajar saja langsung. Nah itu maksudnya ini apa? Jangan-jangan ketika kita memikirkan sesuatu hal, keadaan di luar buruk dan lain-lain, itu memang ada sesuatu dalam diri kita yang memang sedang tidak baik-baik saja. Sedang tidak baik-baik saja. Makanya kalau ditanya kepada para sufi atau orang-orang yang apa itu ya, yang resi ya, ketika mereka tanya tentang dunia yang sedemikian brutal ini, mungkin mereka akan jawab dengan santai. Kalau kondisi saat ini memburuk ya, itu bukan pertama kalinya dalam sejarah, itu saja. Kata-kata itu cukup membuat saya lega ketika misalnya kita merasa merasa bahwa desperation lah istilahnya, depresi dengan keadaan, kemudian melihat kok begini banget ya. Ya saya enggak, salah satu hal yang buat saya merasa tenang itu adalah ketika dunia hari ini bobrok ya bukan pertama kalinya itu aja. Ini sudah berulang sedemikian kali dan itu siklus kan gitu kan. Dan itu siklus, setiap kali ada kemapanan tentu nanti ada suatu kerisuhan, kekisruhan macam-macam. Itu siklus saja. Itu siklus alamiah dari bahwa manusia itu bergerak, pada intinya demikian. Sama dengan ketika era Covid, kemudian ya udah itu di abad kita ada wabah, ya mungkin beberapa abad lagi akan ada sesuatu yang lebih mematikan gitu. Jadi pada intinya adalah mencoba untuk melihat lebih mendalam terkait hal itu.
Nah ini pentingnya, kita kalau tidak bisa memanajemen diri, maka kita tidak akan bisa memanajemen sesuatu yang ada di luar. Entah keluarga, apalagi lingkungan gitu ya. Karena itu misalnya orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri, kemudian jadi anggota dewan, atau jadi presiden, bahkan wakil presiden, atau bahkan menteri ya, atau menteri gitu, bukan bahkan ya, atau menteri, oh itu bakal kacau. Kenapa? Karena dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Dia belum selesai dengan uang. Nah, salah satunya itu. Dia belum selesai dengan uang. Ketika jadi orang yang punya jabatan di negeri ini, ya dia akan maruk dengan uang. Ini enggak perlu disensor begini ini kan. Karena memang itu realitanya. Orang-orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri itu memang belum layak memimpin, kira-kira demikian. Karena kalau tidak itu dampaknya buruk. Dampaknya buruk. Itu kata Ibnu Sina. Oleh karena itu jangan heran ya, ini banyak dikritik oleh para pengamat Ibnu Sina, ya, Plato, Aristoteles yang lebih lama itu, Al-Farabi dalam Islam, itu mengatakan bahwa syarat pemimpin itu harus filsuf. Kenapa? Karena memang filsuf itu adalah orang yang udah selesai. Dia secara intelektual mapan, secara spiritual sudah mapan juga. Sehingga satu-satunya orang yang layak untuk memimpin negeri adalah orang yang semacam ini. Kemudian para ilmuwan politik belakangan mengkritik itu semua. Karena itu dianggap sebagai kepemimpinan yang sifatnya utopis. Kepemimpinan yang sifatnya utopis, nggak bisa dicapai dan seterusnya dan seterusnya. Padahal itu pure. Padahal itu pure, memang demikianlah layaknya seorang pemimpin itu bersikap gitu. Makanya kalau kita baca beberapa kriteria politik dan pemimpin, mungkin kita akan melihat bahwa pemimpin yang paripurna. Ini karena kita Muslim ya kan, kita melihat itu representasinya dalam Nabi lah, dalam Nabi Muhammad. Memang orang yang memang udah, bahkan dia tidak bergantung ke dunia itu sendiri. Gitu. Dia bahkan tidak bergantung ke dunia itu sendiri. Gitu. Alih-alih demikian, apalagi dia mau hidup mewah-mewahan sambil joget dan dapat tunjangan misalnya. Alih-alih demikian ya, beliau justru hampir semua hal yang beliau miliki, beliau bagikan saja ke orang. Karena beliau sudah tidak bergantung di dunia itu. Nah seperti ini yang memimpin sejati. Dan itulah yang disebut dengan filosofer atau para filsuf yang dikehendaki baik oleh Plato, Aristoteles yang paling layak jadi pemimpin. Tapi kalau kita turunkan sekarang, ya minimal seorang pemimpin itu dia punya kapasitas intelektual lah. Sehingga dia bisa membangun visi dan misinya dengan baik, kira-kira demikian kan. Dan orang yang punya etikabilitas yang baik, karena memang dia dibimbing secara etik, jiwanya sudah ditempa sedemikian rupa untuk menjadi seorang pemimpin. Ya. Dia rela berkorban atas apapun demi kemaslahatan besar itu. Memang titik poinnya, titik tertinggi dari seorang pemimpin. Nah, ini akhir saja supaya ada ini setelah ini. Nah, pada intinya Ibnu Sina sebelum nanti beliau membahas rincian ya. Selain ada manajemen personal, nanti beliau juga akan membahas manajemen keluarga di bab part-part selanjutnya. Kemudian nanti ada baru di belakang dia akan membahas tentang manajemen yang jauh lebih luas. Termasuk nanti misalnya tentang bagaimana mengatur negara dan lain-lain itu di bagian berikutnya. Tapi di bagian pertama beliau mengatakan bahwa pengaturan yang pertama kali harus diupayakan oleh manusia, atau langkah-langkah politik yang harus pertama dilakukan oleh manusia adalah terhadap dirinya sendiri. Karena kalau dia belum selesai dengan dirinya sendiri, dia tidak akan pernah bisa menuntaskan ataupun membangun manajemen di luar dirinya. Nah, itu nanti bisa diseret kemana-mana. Ya. Seret ya. Mungkin sementara untuk pengantar itu aja dulu, Bang. Ada yang menarik sebenarnya dari paparan tadi itu, ada kalimat ini ya, tuntas dengan diri sendiri. Walaupun dan itulah yang membuat bahwa
untuk di kehidupan sekarang, manusia sekarang, gitu, yang sulit ditemukan dan pasti agak susah tuh, bukan agak susah, sangat-sangat susah ya kan. Itu gimana menurut Boge? Ini aku langsung ke ini aja. Masih sehubungan dengan itu tadi. Paling ini kali bang, pertanyaan yang dari tadi ternyanyi di kepala saya. Jadi harusnya orang Islam, karena saya Muslim ya, bertanya. Orang Islam itu baik yang mau mencalonkan diri sebagai wakil rakyat dan pemilihnya sendiri dalam sudut pandang Ibnu ini, berarti awal mulanya cukup satu itu banyak-banyak beribadah atau ada hal lain? Yang mana nih bang? Maksudnya sebelum menjadi wakil rakyat kita harus sudah selesai dengan diri kita sendiri. Begitu pula pemilihnya, kan kita artinya pemilihnya ini tidak boleh jatuh cinta dengan bansos kan? Dia harus jatuh cinta dengan sama Tuhannya. Nah kira-kira apa nih bang yang seharusnya dilakukan orang Islam baik yang akan menjadi wakil maupun pemilih? Wah, Bawaslu. Atau gini ya, ada enggak sudut pandang dari Ibnu Sina sendiri terhadap apa yang harus dilakukan masyarakat terhadap calonnya gitu? Karena tadi kan sudut pandangnya terhadap pemimpinnya gitu. Nah untuk calonnya gitu, menambahkan gitu, dari Diki 1 aku 1 jadi 2. Bro, ngobrol bro. Apa? Dari media apa tadi? Yayasan Galba. Apa? Gagasan Kalbar. Gagasan. Cuman MTK ya? Prodi? Indonesia. Bahasa Indonesia. Oh, iya. Ikip. Mantap. Sebenarnya harus ada ini juga tadi itu, harus ada dari Maulana kan. Oh iya. Karena sudut pandang psikologi gitu terhadap apa udah tuntas dengan diri sendiri itu, kacamata psikologi itu apa gitu. Iya kan? Betul nggak mau? Nanti ngobrol mau. Buatkan dulu. Ya kalau untuk ini sih, kalau Ibnu Sina tuh ini ya, dia terwarisi oleh pandangan klasik bahwa keadaan manusia itu memang meniscayakan demikian. Misalnya begini, keragaman manusia itu bukan sesuatu yang harus diupayakan berubah, karena memang dia akan demikianlah seterusnya. Pemimpin ya dan rakyat jelata itu tidak akan pernah sama. Dia punya treatment yang berbeda, punya kriteria berbeda. Ini kan sama dengan sistem kasta. Ibnu Sina itu, baik Al-Farabi atau Ibnu Sina, itu sama-sama mengamini sistem kasta. Nah ini agak rahasia. Jadi sebenarnya kasta itu bukan hanya dalam tradisi agama-agama dharmik ya di India. Dalam Islam sendiri sebenarnya sistem kasta itu ada. Itu tampak dari pemikiran filosof seperti Ibnu Sina ini. Karena dia mengatakan bahwa orang yang manusia itu bekerja, kata Ibnu Sina ya, manusia itu bekerja, bertindak di muka bumi ini itu berdasarkan, ada beberapa sih, tapi ada yang berdasarkan dengan otaknya, ada yang berdasarkan dengan tangannya, bahkan nanti ada yang dengan kakinya, bahkan yang paling hina nanti ada yang bekerja dengan kelaminnya, gigolo dan semacamnya lah. Itu menentukan tingkat kehinaannya tuh, tingkat stratanya, kira-kira demikian. Jadi walaupun beliau tidak secara langsung menyebut kasta, tapi kan bangunan kasta itu kan demikian. Bangunan kasta itu kan katanya itu dari dewa siapa ya, yang katanya dibagi. Kalau yang diciptakan dari kepalanya dewa tertentu, berarti dia kastanya tinggi, kemudian di perut dan lain sebagainya. Jadi ada orang yang kerja dengan perut, maksudnya tujuan dia kerja itu hanya untuk menyangin perut. Ada orang yang tujuan dia kerja itu menyangkan intelektualitasnya. Kemudian ada orang yang bekerja cuma untuk sekadar memenuhi selangkangan dan lain sebagainya. Itu juga menjadi instrumen gitu loh. Maka dari itu klasifikasi kerja menurut Ibnu Sina itu, manusia dan kerjaannya itu memang berbeda-beda.
yang kerja dengan otak, kemudian kerja dengan mulut dan lain sebagainya, ada dengan tangan dan lain-lain, itu menentukan tingkat strata sosialnya, sehingga itu yang membuat sistem kasta itu tadi. Nah, oleh karena itu menurut Ibnu Sina, kalau untuk tingkat pemilih, ya bukan untuk tingkat pemilih, tapi rakyat jelata, kata Ibnu Sina, kastanya adalah orang-orang yang bekerja dengan leher ke bawah ini kira-kira. Anggota tangan ke bawah. Mereka bekerja kerajinan, ya tangan, ekonomi dan lain sebagainya di perut. Kemudian ada yang busuk-busuk tuh, ya kan, kemaluan dan lain-lain. Kemudian kaki dan lain sebagainya. Mungkin atlet, pemain bola atau apalah gitu. Walaupun, nah itu, tapi kalau khusus orang yang bekerja dengan otak, itu rata-rata pemimpin, kata Ibnu Sina. Maksudnya pemimpin. Intinya, kalau untuk rakyat jelata katakan demikian ya, rakyat biasa, Ibnu Sina itu nyaris tidak menetapkan kriteria tertentu. Tidak menetapkan kriteria tertentu, misalnya dia harus semacam apa. Karena pada intinya, seluruh organ yang ada dalam masyarakat ini diatur oleh satu kepala itu. Orang yang menjadikan kepalanya sebagai pusat kerjanya otak. Ya kan? Makanya para pemimpin, para filosof, itu seharusnya orang yang lebih pintar tentu saja dari rakyatnya. Makanya kalau ada pemimpin atau mungkin wakil pemimpin yang kok rakyatnya lebih pintar, ya kan, misalnya kan, wah itu pasti ada sesuatu yang salah dalam satu peradaban tuh. Nah ini, itu bisa ditafsirkan macam-macam. Ya, oleh karena itu kalau tingkat rakyat sebenarnya Indonesia tidak banyak menyipir, Bang. Dia lebih menekankan pada bagaimana seorang, karena ini bergantung nanti pada sosok pemimpinnya ini. Pemimpinnya ini akan membawa kemana peradaban ini. Ya, kalau dia mampu membangun satu konsep, satu misi dan visi, ya udah. Itu masyarakat yang demikian akan teratur, yang kerjanya mungkin kasta bawah ya akan bergerak demikian, yang tengah atau yang atas juga akan demikian. Intinya akan serasi saja gitu. Karena dia yang mengorkestrasi lah istilahnya seluruh keragaman yang ada di bawahnya itu, yang akan mengilustrasi itu. Nah, ya kalau kita tarik sekarang ya, kenapa misalnya pemilih kita di rata-rata di Indonesia ini mudah disogok? Ya karena emang atasannya kita gitu kok. Mereka mencapai posisi-posisi itu ya karena sogok menyogok, lobby sana sini, lobby dan upeti kan jagonya gitu loh. Ya maka wajar kalau itu kemudian menjamu. Karena ini bukan soal pemimpin adalah teladan, bukan. Tapi mereka itu bisa menjadi motor budaya, membangun integritas dan lain sebagainya. Kan mereka motornya itu. Integritas akan terbangun, anti korupsi itu akan terbangun, anti suap akan terbangun kalau lembaga-lembaga negara itu kan bisa menjaga integritas itu. Makanya ya kemudian rakyat itu akan mengikuti budaya itu. Karena budaya itu walaupun dia direpresentasikan oleh masyarakat, tapi pembangun budayanya, pengarus utamaan budayanya itu kan dari atas. Misalnya ya saya kasih contoh. Sekarang di Kementerian Agama itu ada proyek misalnya pengarus utamaan moderasi beragama. Bang Fauzi tentu lebih tahu ini. Jadi pengarus utamaan moderasi beragama. Gimana sih moderasi beragama itu bisa lebih tersosialisasi sampai ke level yang paling bawah. Maka anggaran pun diturunkan ke situ untuk membangun pengarus utamaan moderasi beragama, entah melewati pendidikan, buku-buku dan lain sebagainya. Nah pada intinya kan nanti akan kelihatan hasilnya itu. Misalnya dalam satu periode 5 tahun kelihatan nggak misalnya progres daripada pengarus utamaan itu. Masyarakat makin toleran nggak, makin terbuka nggak kira-kira. Nah pada intinya itu yang dari atas saja ini yang mereka mau sih nggak sebenarnya menjadi wajah yang bisa membimbing masyarakat ini dan membentuk masyarakat yang lebih baik. Nah kan gitu kan. Makanya sebenarnya persoalannya ke situ. Kalau kita lihat dari perspektif Ibnu Sina ya nyaris Ibnu Sina belum atau tidak memberikan hal yang sangat detail terkait bagaimana seharusnya rakyat bersikap, karena memang itu bergantung pada pemimpin.
Bergantung pada pemimpin sejati. Nah, gitu kira-kira Bang Diki. Tapi kalau sekarang Bang, saya itu lebih banyak merefleksikan kepada gimana saya mimpin keluarga. Newbie kan, newbie. Maklum kita kan newbie. Newcomers. Cuma tuh artinya ini sih Bang, saya setuju tuh sama yang tadi, artinya tergantung pemimpin. Maksudnya sebelum dia mimpin ini, dia kan mencalonkan diri nih. Dia mencalonkan, jadi rakyat ini yang akan memilih dia gitu. Yang akan memilih dia, apakah cukup ya udah kita banyak-banyak beribadah, semoga itu tidak salah pemimpin gitu maksud saya. Karena apa yang terjadi sekarang jangan-jangan salah pilih gitu loh. Tapi tidak ada yang dijelaskan di sini apa sih langkah-langkah tips-tipsnya memang tidak ada. Tidak ada sih, prinsipnya saja. Prinsip. Dan ini sih Bang, kalau yang dimaksud dengan apa ya, penyucian jiwa atau manajemen personal itu mencakup banyak aspek kan, pendisiplinan jiwa, tentu pendisiplinan intelektual juga bagi seorang pemimpin tuh. Tentu kita melihat bahwa Ibnu Sina ini menulis dalam nuansa feodalisme kan. Jadi budaya feodal waktu itu yang menjadi apa istilahnya itu, Weltanschauung atau gaya berpikirnya Ibnu Sina ketika nulis buku ini. Kita lihat bahwa di kerajaan itu setiap putra mahkota memang pendidikannya beda. Dia tidak akan pernah dididik sama dengan rakyat biasa. Kalau putra mahkota dari satu kerajaan, salah satu contoh aja ya, misalnya Hamengkubuwono IX ke Hamengkubuwono X di Jogja, itu pendidikannya beda. Hamengkubuwono IX menyiapkan Hamengkubuwono X itu dididik dalam tradisi kerajaan yang kental. Dididik bukan semata untuk menjadi pemimpin keraton simbolik penjaga kebudayaan ya, tapi juga gimana cara memanajemen kota. Jadi pelajarannya dari awal itu memang udah pelajaran berat. Tidak sama dengan misalnya mereka masuk SD dulu atau apa. Itu budaya feodal waktu itu. Sehingga waktu itu yang disebut dengan raja harus menjaga trah. Itu memang nomor satu. Makanya mereka menjaga trah itu menjaga kewibawaan kesultanan atau kerajaan. Sehingga mereka memang dari awal memang eksklusif. Tidak bisa diganggu-gugat. Pengajarnya didatangkan langsung, mengajarkan strategi perang, administrasi kenegaraan dan lain-lain itu langsung di bawah bimbingan satu penasehat lah gitu. Penasehat kerajaan yang memang kompeten untuk membimbing putra mahkota itu. Misalnya rajanya Bang Fauzi sekarang lah tentu Raja Muhammad ya kan, Muhammad bin Salman itu, MBS itu tentu beda treatmentnya oleh Raja Salman itu. Siapa namanya gurunya MBS Bang? Dari Amerika. Tentu tidak akan sekolah di tempat di mana Bang Fauzi misalnya dulu pernah sekolah waktu di Arab kan. Karena Bang treatmentnya beda. Nah itu bahan-bahan bincang kita sore ini. Mau? Ngomong mau? Ada hal yang menarik mungkin dari sudut pandangmu gitu. Mau ini soal politik mau? Ayo. Kurang banyak gitu negaranya karena dan juga terganggu sama suara musik. Tapi ada sedikit yang izin aku mau ngantar anak ke dokter. Siapa sih? Sakit ya Bang? Batuk dia. Abang. Salam. Ada sedikit yang nyembil lagi terkait apa namanya, menjadi pemimpin itu harus selesai dulu. Ini pertanyaan sih sebenarnya, bukan kayak sesuai yang bisa selesai dalam hal seperti apa gitu. Bagaimana kita mengukur seorang pemimpin itu sudah selesai atau belum? Kayak gitu. Ya itu yang dimaksud dengan selesai dengan dirinya itu. Diri itu apa mau? Siapa yang disebut dengan diri itu? Saya tanya, Anda sebagai mahasiswa psikologi. Siapa yang disebut dengan diri?
enggak, jadi kan ini kan pertanyaan, bentuk pertanyaan. Enggak, saya nanya ulang karena ini akan merefleksi. Jadi nanti ini akan menjawab pertanyaanmu, mau. Bertahankan nama YYN-mu, mau. Ada anak IK. Ini apa ya? Diri itu kan mungkin kalau dalam filsafat sendiri itu mungkin menjadi hal yang paling dasar, paling awal kan, karena itu selalu Jawabanmu udah kayak politisi. Saya tanya, siapa diri itu? enggak, ini kan biar mengurai isi kepala ini satu persatu. Karena Sudah diplomatis sekali. disodorkan oleh pertanyaan sendiri. Nyalek gak nanti mau? Setelah disodorkan oleh pertanyaan seperti itu, jadi kayak apa ya gitu. Jadi Apa? kayak nggak paham, nggak tahu gitu ya. Karena tiba-tiba gitu. Diri itu, kamu pernah enggak misalnya bilang, sekarang misalnya mau kemana mau? Saya mau ke kampus misalnya. Saya itu siapa mau? Tak ajak berpikir filosofis dulu. Justru itu dipertanyakan gitu. Kamu berarti belum kenal dengan dirimu. Belum, makanya belum pernah menjadi pemimpin gitu kan. Nah. Karena nah, ini kan nyambung nih kan. Tak kasih tahu. Nah, Jadi dalam yang disebut psikologi itu kan jiwa. betul. Sebenarnya apa jiwa itu? Jiwa. Ada di mana sih dia? Di mana sih jiwa itu? Apa sih dia? Bentuknya? Ada bentuknya enggak? Nggak ada. Tapi melekat enggak dalam dirimu? Bukan. Nah, itu dia. Itulah yang disebut dengan diri. Ketika dirimu menyebut misalnya saya mau ke kampus, saya yang dirujuk itu adalah jiwa. Berarti ada sesuatu yang di luar asosiasi tubuhmu ini. Kalau misalnya saya yang dimaksud cuma misalnya bagian dari tubuhmu, kaki to atau kelamin to, ya kelamin to yang pergi, atau tangan aja yang pergi. Tentu ada sesuatu yang dirujuk lebih dalam dari sekadar fisik tuh kan. Itu yang disebut dengan jiwa. Jiwa itu kira-kira bisa kelihatan nggak, Mal? Nggak bisa. 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 Ketika kamu misalnya mampu memikirkan sesuatu, lah itu jiwa, Mal. Misalnya saya minta kamu membayangkan 1 tambah 1 sama dengan 2. Kata siapa? Kata saya. Itu enggak, ini artinya ada asosiasi dalam dirimu berbentuk kalkulator yang enggak nampak dalam otakmu. Itulah kerja jiwa, Mal. Ada tiba-tiba ketika saya tanya 2 tambah 2 misalnya sama dengan 4 dalam otakmu, itu begitu kerjanya ada di situ. Orang sering nunjuk di sini, padahal ini cuma satuan dari saraf kan pembentuk itu. Tapi sebenarnya ada yang lebih dalam dari itu. Itulah yang disebut dengan jiwa. Nah, pertanyaanmu tadi apa? Bagaimana kita mengukur? Orang yang selesai dengan dirinya sendiri. Itu berarti orang yang jiwanya itu sudah terkendalikan. Jiwanya udah stabil. Dirinya sendiri, jiwa ini, Mal, dia punya banyak. Ibaratkan ini, Mal. Ini adalah jiwa. Jiwa itu punya pelayan. Ya, punya pelayan, punya asisten dia. Ini jiwa, ini raja. Ini punya asisten, menteri. Ini punya instrumen alat yang berguna untuk melayani dia. Ya, oke ya. Instrumennya ada beberapa. Misalnya dia punya instrumen untuk diantaranya adalah keinginan untuk bertahan hidup dengan cara makan. Maka di tubuh kita ini ada beberapa instrumen yang menuntut makan, yang mengharuskan kita nyari makan dan lain-lain. Makan dengan mulut, kemudian dikelola oleh badan menjadi energi, ya kan? Nah, ini instrumen ini ini tersimpan dalam tubuh semua. Jiwa di luar, dia bertahta, dia hanya mengatur instrumen ini bekerja semua. Misalnya tangan bekerja dengan kehendaknya, dengan ini semua. Jadi tangan itu akan bekerja sesuai dengan instruksi jiwa. Kemudian kelamin, ya, contohnya banyak kelamin nih akan bekerja sesuai dengan instruksi jiwa. Kaki, tangan, mata, mulut, semuanya akan bekerja dengan instruksi jiwa.
Kalau jiwa udah ndak ada, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, maka ndak ada satupun yang bisa bekerja. Oke? Jadi ini jiwa ini mau, ya, dia akan terbentuk, dia akan menginstruksi sesuai dengan data mana yang banyak dikirim ke sini. Karena ini bukan sekadar pencari data, tapi dia juga sebagai bisa mencemari ini, bisa mencemari. Ibaratkan misalnya laptop itu perawan. Kemudian ketika dia dimasukkan file-file yang tidak hati-hati, ya kan, dia ngolahnya lemot, bahkan mungkin outputnya ketika di print atau hasil daripada edit di dalam laptop itu akan buruk. Kenapa? Karena dia disuplai data yang tidak baik nih oleh tentakelnya nih, mata, kaki dan sebagainya. Misalnya, kenapa sih jiwaku itu kok ngeres terus misalnya ya. Misalnya, kenapa? Karena selama ini mataku itu selalu ngunduh data hal-hal yang rendahan, pahamu lah, atau film-film bocil lah ya kan, bukan film dewasa lagi itu bocil tuh kan, film bocil lah gitu. Maka itu akan mewarnai jiwa Anda. Nah, gitu. Tapi kalau yang kita unduh adalah hal-hal baik, yang kita kerjakan hal-hal baik, maka jiwa itu nanti juga akan memperoleh kualitas baik karena data yang diunduh, datanya yang baik. Ya. Orang yang selesai adalah orang yang mencapai yang disebut dalam Quran itu wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi jiwa dan penyempurnaannya. Apa sih yang disebut penyempurnaan jiwa? Penyempurnaan itu kan artinya selesai mau. Ini ngajar mau memang. Selesai itu sempurna artinya dia sudah tidak butuh dengan hal-hal yang sifatnya sementara. Maksudnya begini mau, hal-hal jiwa itu sebenarnya dia diciptakan itu untuk hal-hal baik. Ingat ya, jiwa itu diciptakan untuk hal-hal baik. Kenapa? Karena dia diciptakan langsung dari ruhnya Allah, dari ruh Tuhan yang Maha Kuasa, gitu kan? Wa nafakhtu fihi min ruhi. Jadi dia suci sebenarnya. Cuma karena banyak ngunduh data yang buruk, dia jadi buruk. Kayak nah, yang dimaksud dengan penyempurnaan itu ketika ketika kita menyetop hal-hal yang buruk tadi itu kepada jiwa, sehingga tidak ada data dari tangan, mulut, kaki yang buruk-buruk lagi yang ditransfer ke jiwa. Kemudian jiwa hanya mencukupkan diri dengan hal-hal yang baik. Hal-hal baik dalam jiwa itu timbul dengan sendirinya. Itu akan timbul dengan sendirinya hal-hal baik dalam jiwa itu. Sehingga nanti ketika kita membiarkan ini kosong, ya kan? Misalnya contohnya dalam berpuasa saja. Dalam puasa misalnya kita tidak hanya puasa mulut, tapi juga puasa tangan, mata, dan lain-lain. Ketika itu kita biarkan kosong, jiwa istirahat dari mengunduh hal-hal buruk. Ketika dia istirahat dari mengunduh hal-hal buruk, maka dia siap untuk melahirkan hal-hal baik. Hal-hal yang merupakan bawaannya. Sehingga akhirnya nanti yang tangan udah beristirahat dari ngetik-ngetik film dewasa, film bocil tadi itu bisa direset ulang. Ini yang penting, ini yang namanya ngereset. Makanya kemarin ada reset Indonesia kan. Indonesia tuh harus direset memang mal. Karena memang sedemikian buruk udah jiwanya ya kan. Jadi bangunlah jiwanya itu memang sedemikian buruk udah. Karena itu Indonesia perlu puasa untuk nyetop ini. Makanya Gus Dur dulu kan membekukan DPR gitu. Itu agar puasa aja dulu, stop sebentar. Ini kita harus lakukan sesuatu yang baik untuk mereset ulang kira-kira. Karena ini udah kebangetan. Nah itu yang disebut dengan mereset ulang. Ketika dia sudah direset ini mau, ya kan, kecenderungannya udah selesai, maka jiwa kembali normal. Akhirnya dia bisa melakukan hal-hal yang baik, yang tidak bertentangan lagi dengan prinsip-prinsip yang tertinggi. Prinsip-prinsip yang tertinggi yang dibawa oleh jiwa. Prinsip apa? Prinsip-prinsip ketuhanan, ketulusan dan lain-lain itu di situ dalam jiwa. Ya. Akhirnya nanti yang lahir adalah produk-produk baik. Nah, paham nggak, Bes? Itu yang dimaksud dengan selesai dengan sendirinya.
dengan dirinya sendiri, selesai dengan belenggu-belenggu yang selama ini menodai jiwanya. Pemimpin tuh harus gitu dulu. Berarti representasi dari jiwa yang baik itu lahir dari perilaku dan itu masuk dalam psikologi. Bukan lahir dalam perilaku. Iya betul, perilaku kan psikologi kan ilmu yang Enggak gini, perilaku gitu. itu patologi. Ya masuk tapi kan. Ya gitu mau. Itu kan tadi Enggak. Tapi nanti kamu udah tahu kan apa yang dimaksud psikologi itu kan? paham. Masa ditanya jiwa enggak tahu. Jadi nanti kalau ada diskusi dalam kelasmu, Benar. jelaskan itu. Itu penjelasan Ibnu Sina tentang jiwa mau. Ada lagi. Itu ya gitu. Ada adanya tuh lagi. Karena baru ya. Ini dakwah be. Santai. Tadi Haji. Bang Poji ini sibuk ada nyuting nah. Bro, kasih masukan dong, kasih apa gitu. Mungkin ada sudut pandang yang berbeda tentang politik yang dimaksudkan. Tidak bersih Musina. Nanti kita cari korelasinya kan, sama-sama. Ini sih Bang Hadi terkait pemimpin ya. Karena Bang itu menyangkut soal pemilu sebenarnya kan, bahwa pemimpin Indonesia itu lahir dari pemilu. Abang Hadi bahwa ini semua tergantung dari pemimpin. Cuman kalau saya tanggapi tadi itu sebenarnya sama, cuman kalau kita lihat di Indonesia kan seluruh pemimpin ini kan yang ada di Indonesia ini kan lahir berdasar kehendak masyarakat yang diwadahi oleh pemilih tadi. Kalau dari masyarakat yang tidak bisa memilih dengan cara baik, hasilnya itu seperti itu juga gitu. Yang pernah digambarkan oleh Socrates lagi, yang ada kisah uniknya cerita unik di suatu kapal gitu. Kalau suatu kapal tersebut memilih seorang pemimpin yang gagal, kapal itu arahnya tidak tahu mana gitu. Itu juga kalau kita diilustrasikan di Indonesia nih, kalau masyarakat tersebut memilih pemimpin yang tidak sesuai dengan kualifikasi yang ada gitu, sehingga terjadilah suatu produk-produk gagal juga. Ini seperti apa Bang terkait demokrasi Indonesia lah gitu, bahwa ini tergantung masyarakat sebenarnya. Gimana tuh? Tadi kan abang kan mengatakan bahwa ini semua tergantung dari pemimpin nih sebenarnya. Untuk menghasilkan. Oh sekarang kan tergantung masyarakat ya. Nah, sebenarnya kan kalau itu berbalikkan ke negara Indonesia, ini kan pemimpin lahirnya atas dasar pemilu nih. Demokrasi lah. Nah, demokrasi tadi. Nah kita bincang demokrasi sekarang. Cina. Makanya ada ini kan semboyan di beberapa negara yang apa istilahnya pemimpinnya masih aristokrat itu, raja dan lain-lain, tapi makmur kayak Brunei. Fuck up demokrasi gitu. Karena justru di negara-negara yang tidak ada demokrasi, sekarang Cina lah misalnya, itu demokratisasi talent rakyatnya ya, itu justru sangat besar. Orang pintar kepake sekali di Cina itu. Kalau di Indonesia orang pintar menemukan serum apa misalnya bisa dideportasi atau tidak laku. Tapi kalau di Cina kuat. Tapi apapun itu, orang-orang di negara kita ini kan sudah bersepakat demokrasi itu memang bentuk yang paling ideal lah, karena memang dia mengharuskan, kalau tujuan ideal demokrasi memang tinggi, itu bagus sekali tujuannya. Artinya tuh tidak ada yang boleh melakukan itu, karena apa ya? Masyarakat itu udah dibiarkan gitu saja, walaupun riskannya adalah pada akhirnya kita akan memilih pemimpin yang
dari diri kita yang boleh jadi ceroboh dan lain-lain. Karena apa? Karena suara preman dengan suara intelektual itu kan jadi sama. Itu kalau dalam demokrasi ya, itu memang yang menyelesaikan. Tapi secara spirit memang itu yang paling baik, menyetarakan semua hak orang untuk untuk menentukan pilihan, untuk memimpin bahkan dan lain-lain, sehingga memungkinkan tidak terjadi korupsi dalam penerapan atau pelaksanaan suatu kepemimpinan. Itu memang ya itu demokrasi lah. Tapi di luar itu ya dampak buruknya itu tadi. Ya makanya kalau fenomena kayak sekarang semua bergantung pada rakyat, ya beginilah kondisinya gitu. Kondisinya begini kalau semuanya bergantung pada rakyat, karena memang ya apalagi yang bisa kita tidak bisa komplain lah. Misalnya kenapa kita pernah dipimpin oleh seorang selama 10 tahun gitu ya, yang kemudian mewariskan anaknya untuk jadi wapres sekarang. Ya tidak bisa komplain, itu buah dari demokrasi. Tapi kalau seandainya tidak ada demokrasi, kita mungkin tidak akan pernah menemukan tukang mebel jadi presiden. Kita mungkin tidak akan bisa menyuarakan aspirasi rakyat kecil, susah. Jangan pernah membayangkan bahwa akan ada demo di Brunei. Jangan pernah membayangkan akan ada demo di era kepemimpinan tangan besi Soeharto. Kalau enggak bisa hilang. Karena ini maksud saya adalah ya memang ya udah porsinya demokrasi ya begini, meniscayakan itu. Kalaupun demokrasi kita belum bisa melahirkan pemimpin yang benar-benar ideal, ya itu bagian dari takdir kita mengambil jalan itu. Susah, kecuali kita membenarkan beberapa sisi ya, misalnya ya ya reset ulang misalnya. Seorang pemimpin harus begini, ada kriteria-kriterianya. Itu mungkin bisa demokrasi yang jauh lebih berkeadilan. Sekarang kan demokrasi tidak berkeadilan. Resiko demokrasi itu tadi. Salah satunya ya itu tadi yang Inte bilang tadi itu kan. Namun di ini menurutku aku enggak bisa ngasih teori malah, tapi sudut pandang ya itu tetap salah pemimpinnya, Wak. Gitu. Pemimpin tuh punya kewajiban untuk memperbaiki di awal lah, harusnya di awal ya, memperbaiki kita, karena kita udah memilih demokrasi, udah memilih pemimpin. Memperbaikan itu ya itu tadi, dari kualitas masyarakat, pendidikan masyarakat dan segala macam. Ini kan hanya dampak dari sebelumnya nih, yang terjadi sekarang tuh dampak dari sebelumnya. Karena mereka punya instrumen semua untuk membuat kualitas masyarakat itu baik, ya kan, dari gaji, perlengkapan peralatan, hukum, ya kan, semuanya mereka punya gitu. Masyarakat yang kondisi politik yang terjadi sekarang ya udah dampak dari sebelum-sebelumnya yang memang tidak memperbaikin itu. Iya. Gitu. Kalau kita lihat ya, jadi aku ngomong sama Maulana tadi itu. Maulana pun nyampaikan hal kayak gitu tadi di awal, sebelum kita mulai, tentang pemimpin yang dipilih oleh masyarakat gitu kan. Dan masyarakatnya juga yang harus cerdas. Tadi Maulana, kita ngomong itu dengan Maulana. Kalau kita bicara tentang legislatif nih, satu caleg atau anggota legislatif membutuhkan 2.000 sampai 3.000 suara nih, tergantung di daerah kan masing-masing. 3.000 suara, katakanlah 2.000 suara, dengan satu caleg nih atau caleg anggota legislatifnya, itu lebih mudah diatur yang mana nih? Lebih mudah dipadahkan yang mana nih? Yang 2.000 atau satu? Satu kan? Nah, untuk mengatur satu ini paling mudah sebenarnya dengan apa? Dengan sistem, dengan hukum, dengan aturan. Nah, artinya kita dimulainya memang kalau dari aspek
konstitusi kita itu udah rusak. Caleg itu tidak bisa, anggota legislatif itu tidak bisa diberhentikan oleh hukum, tidak bisa diberhentikan oleh institusi, tidak bisa diberhentikan oleh administrasi. Yang bisa memberhentikan caleg itu cuman fraksi, betul? Iya kan? Kalau ketua fraksi udah bilang berhenti tidak bisa. Tapi kalau masyarakat mau desak dia mundur pun, kalau fraksi tidak bilang tidak bisa itu, tidak mau berhentikan ini tidak bisa. Kasus sekarang Saroni, yang bisa berhentikan cuma fraksi. Yang awalnya dibentikan sementara, akhirnya dicopot. Karena apa? Karena desakan tadi itu. Masyarakat cuma bisa desak gitu aja tuh. Kalau yang dia berkuat tetap tidak mau, fraksinya ya tidak bisa memang. Nah, dalam konstitusi kita udah baik gitu tuh. Katanya demokrasi, tapi konstitusinya enggak. Kita tuh benturannya di situ tuh. Kita menganut asas demokrasi, tapi konstitusinya enggak demokrasi. Ya kan, kalau kita bicara demokrasi, kekuasaan tertinggi ya rakyat dong. Rakyat bilang berhenti, berhenti. Ngapain bikin fraksi lagi? Fraksi tinggal ngurus surat tuh, bikin surat. Mau ngapa? Harusnya kan kayak gitu. Nah kalau bicara rakyat, ya masyarakat ya kondisi seperti ini memang. Tapi masyarakat kan tidak bisa berbuat banyak nih. Mereka tidak punya modal, tidak punya dana, tidak punya jabatan, tidak punya kuasa, tidak punya instrumen itu. Kita percayakan dengan yang punya instrumen itu, kuasa itu. Tapi mereka kayak gitu. Karena apa? Karena ya konstitusinya dibuat mereka kayak gitu. Balik lagi lah, itu kan kayak lingkaran setan gitu ya. Iya kan? Kayak lingkaran setan. Yang buat ini nih mereka, yang buat aturan mereka, yang nunjuk mereka kita, terus kita lagi ngamuk utang gitu ya kan. Sebenarnya kalau bicara bahasa Pontianak tadi itu kita mau bodoh siapa bahas sebenarnya Indonesia nih, rakyat Indonesia yang angkut. Rusaknya DPR ya berarti ya rusaknya kita. Rusaknya gitu jelas. Nah kalau mau itu kan salah satunya itu tadi ya itu, walaupun itu dibilang ide atau lemparan wacana netizen misalnya, harus nilainya harus segini untuk calon DPR tuh, nilainya harus segini minimal, harus sarjana, harus les psikologi, harus les SKCK, catatan pidana dan segala macam. Kalau itu dijalankan dengan benar mungkin bisa. Mungkin diperbaiki orang-orang DPR nih. Kalau tidak nambah problem lagi kan. Kalau tidak nambah program lagi, banyak lagi kan. Tapi sekarang kan DPR tamat SMA bisa. Bahkan yang mantan pidana bisa. Jadi mau ngomong apa gitu, konstitusinya itu. Nah yang buat itu mereka juga. Data di Indonesia 80% DPR itu pengusaha. Artis masuk berapa persen? Dia artis sekarang bisa dibilang di DPR RI Senayan tuh reuni dia. Bukan DPR deh, reuni. Macam Mulan Jamila misalnya cuma tamat SMA, tapi di komisi di bagian pertambangan. Dilihat jejak rekodnya cuman Pelakor. nyanyi doang kan. Nah kan kata netizen pelakor kan. Pelakor. Cuma nyanyi doang track record mereka. Cuma dimasukkan Kata netizen. kayak sempat Cikomeng senator disuruh ke pertanian. DPD dia Pak. Oh iya senator kan. Senator Komeng. Tapi diposisikan dia sempat protes, cuman nggak bisa, nggak mau ketua DPD-nya. Makanya demokrasi itu kayaknya ya memang tidak ada satu sistem yang sempurna di dunia Nggak ini. ada. Makanya harus tegakkan. Kenapa? Memang tidak ada ya, memang itu ambiguitasnya lah. Nah, itu ambiguitas demokrasi. Ketika supremasi sipil yang dijadikan kekuatan tertinggi, DPR itu kan bentuk supremasi sipil kan sebenarnya di pemerintahan tuh. Karena kalau DPR misalnya bersepakat misalnya untuk memakzulkan seseorang, katakanlah Gibran ya, katakanlah, itu bisa saja sidang MPR aja misalnya bisa dicopot. Ini MPR kan sejak kapan tuh MPR tuh yang statusnya bukan lembaga tertinggi kan, setelah presiden.
Iya tuh bang. Iya. Iya kan? Di zaman siapa ya? Pokok setelah Gus Dur, Apa dia? MPR Apa? Statusnya di bawah. setara. Setara. Oh. Kalau di zaman Gus Dur, sebelum Gus Dur itu MPR itu lembaga tertinggi negara. Iya iya. Dia bisa memberhentikan presiden. Tinggi sekarang. Sekarang lembaga tinggi ya setara dengan presiden. Dia tidak bisa memberhentikan presiden. Kalau dulu bisa. Kasusnya siapa? Soeharto, Gus Dur? Gus Dur. Pasca amandemen tadi. Hah? Pasca amandemen. Iya. Oh pas amandemen. Saya nggak tahu tuh. Dan sekarang siapa yang mau kita harapkan kan? Yang kita harap wakilkan kita dan tidak punya taring yang tajam. Bahkan Makanya panjang itu taringnya ambiguitas, sama. ambiguitas demokrasi akan nyampe pada bahkan di negara yang pertama kali menerapkan demokrasi ya dalam konon katanya adalah Athena Yunani. Ya tetap tidak sempurna gitu. Banyak sekali intrik di Athena pada saat itu. Tapi itu tetap bisa diminimalisir. Kalau menurutku bisa diminimalisir. Asal DPR Asal, nah dengan catatan itulah ya. Kayak kejadian sekarang nih, fenomena yang kayak gini nih, demo-demo tuh. Aku dulu tuh sering sama Maulana, kita sering ngobrol kayak gini nih, macam mana mau. Dan kita pernah juga memprediksi kayaknya Indonesia bubar. enggak, kayaknya ada fenomena besar nih. Dan sekarang kan bisa dibilang besar kan. Akhirnya terjadi. Kita tutup ya nanti ya. Sekarang ya. Kita tutup ya. Hah? Kita tutup kalau. Kita tutup kalau. Masalah apa kau bawa aduh negara nanti masalahnya. Oke, nanti kita sambung lagi. Mudah-mudahan kita bisa ayo kolaborasi Gila kita. sama gagasan Kalbar. Kita benar pengen masang logo-logo gitu tuh. Pelaksanaannya nanti tak gagasan Kalbar, malahan bagusnya kayak gitu. Cuman kita nanti pilih topik-topik, kita minta nih sama Pak Arif sama Sani nanti gimana kalau kita yang membuat topik filsafatnya sesuai dengan fenomena, mengcapture fenomena yang terjadi gitu. Aman. Nah, nanti dari ide-idenya dari kita semua, dari kawan-kawan gagasan Kalbar. Nah, pertemuan kali ini makasih banyak udah datang Mas Sani. Nanti honorariumnya ditransfer sama Maulana. Siap. Alhamdulillah udah ada. Anggap ya nanti 5.000 itu mata anunya bukan rupiah mau ya. Nah, BTC ya. Kesini itu jihad saya bang. Ya kita tutup. Makasih Bang Fauji ya. Kita tutup pertemuan hari ini nih. Alhamdulillah dengan sendu, gerimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.